Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ping Li. Hai. Terima kasih ya sudah mengklik video ini dan mau belajar bareng bersama Ping Li. Di video kali ini, Ping Li mau membahas tentang soal SKB. Khususnya SKB Guru Matematika SMA. Oke ya, Guru Matematika SMA ya. Untuk Guru Matematika SD, SMP, insya Allah di lain kesempatan. Oke, langsung saja. Nomor 1. Jika sin 2x plus 75 dan sin x plus 45 sama dengan B, maka cos 3x plus 120 dikali dengan cos X plus 30 sama dengan Oke. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan itu apa? Nah, ini kan sudutnya ini kan tidak ada hubungannya kan ini, ya. Ini kan tidak ada hubungannya. Kalau kita tidak jeli. Ya, kita harus mengubah bentuk ini. 3x plus 120 harus kita ubah jadi 2x plus 75 dengan x plus 45. Bagaimana caranya? Kita buat permisalan dulu. Nah, pemisalan. Oke. Siapa yang kita misalkan? Misalkan 2x plus 75 itu kita misalkan P. Lalu ada x plus 45 kita misalkan Q. Seperti ini ya. Coba sekarang sudutnya 3x plus 120 kita ubah. 3x plus 120 kita ubah menjadi misalkan sini 2x plus 75, kan ada hubungannya ya, ditambah dengan x plus 45. Ini adalah P, dan ini adalah Q. Jadinya kalau kita ubah jadi P plus Q. Bisa memahami ya? Oke, lanjut. Sekarang yang kedua sudutnya. X plus 30 itu kita ubah jadi 2x plus 75 dikurangi, kurung lo ya, x plus 45. Seperti ini. Jadinya 2x dikurangi x, itu kan jadinya x. 75 dikurangi 45, 30. Cocok kan? Jadinya di sini P dikurangi Q. Bisa memahami? Oke, sekarang kita masukkan ke sini. Cos P plus Q dikalikan dengan cos P dikurangi Q. Nah, sekarang kita jabarkan. Cos P plus Q dikali cos P min Q kita jabarkan ya. Cos P plus Q itu rumusnya bagaimana toh? Cos P dikalikan dengan cos Q ditambah, dikurangi sin P dikali sin Q. Nah, gini ya. Dikalikan dengan cos P min Q. Sama rumusnya. Cuma nanti beda tanda di sini aja. Cos P dikali cos Q ditambah ya, berubah tanda soalnya. Sin P. Kok jelek banget sih tulisan saya? Sebentar. Jadinya sini saya grogi. Sin P dikali sin Q. Soalnya lama nggak bahas itu ya, SKB. Nah, kemudian kita kalikan ya ini. Kita kalikan. Tapi sebelum kita kalikan, teman-teman ingat dulu ini. Kalau ada bentuk seperti ini, coba. Kuadrat dikurangi B kuadrat. Itu kalau kita jabarkan kan jadinya A plus B dikali dengan A min B. Nah, seperti ini kan. Sama halnya dengan bentuk ini. Ini A, ini B, ini A, ini B. Jadinya kan bentuk selisih 2 kuadrat. Langsung saja kita kuadratkan. Jadinya cos P dikali cos Q dikuadratkan dikurangi dengan sin P dikali sin Q dikuadratkan. Paham ya maksud saya ya? Oke, apakah kita punya cos P? Kita kan tidak punya cos P. Kita hanya punya sin P. Ini P ya, ini P dan ini Q. Kita punya sin P. Nah, berarti kalau begitu cos P bagaimana dengan menggunakan Pythagoras? Tentunya teman-teman semua sudah bisa ya.
Dengan menggunakan Pitagoras jadinya akar 1 min A kuadrat dikalikan dengan akar, kalau di sini B berarti ya 1 min B kuadrat dikuadratkan. Dikurangi dengan, ini berapa ini? A ya, A kuadrat dikali B kuadrat. Ini kita jabarkan, berarti jadinya 1 min A kuadrat dikali dengan 1 min B kuadrat dikurangi A kuadrat B kuadrat. Bisa memahami? Kemudian ini kita kalikan, jadinya 1 min A kuadrat min B kuadrat plus A kuadrat B kuadrat dikurangi A kuadrat B kuadrat. Yang hilang siapa ini? Hilang. Jadinya jawabannya adalah 1 min A kuadrat min B kuadrat. Jawabannya adalah A. Bisa memahami ya? Susah ya? Ya jelas susah lah. Ini namanya aja SKP Matematika SMA. Oke ya, langsung saja soal berikutnya. Jika 1 min kotangen alfa sama dengan negatif 1/3, maka nilai sin 2 alfa ditambah cos 2 alfa sama dengan, oke, kita mengolah dulu yang kita punya ya. Kita olah dulu. Jadinya, ini kita pindah ruas. Kotangen alfa sama dengan 1 plus 1/3. Kita pindah ruas ya. Kita sederhanakan, berarti kotangen alfa sama dengan 4/3. Nah, setelah ini kita membuat segitiga. Nah, kita membuat segitiga dengan menggunakan Pitagoras ya tentunya ya kalian, teman-teman bisa ya. Kotangen itu berarti 4, di sini 3, kan samping per depan. Itu kan kotangen ya. Berarti kan di sini dengan menggunakan Pitagoras, dapatnya kan 5. Bisa dipahami? Oke. Nah, setelah ini kita langsung masuk ke soal. Yang ditanyakan adalah sin 2 alfa ditambah cos 2 alfa. Nah, sin 2 alfa kita jabarkan jadinya 2 sin alfa cos alfa ditambah dengan cos 2 alfa itu kan ada 3 bentuk ya. Kita pilih salah satu. 2 cos kuadrat alfa min 1. Boleh. Kalaupun misal teman-teman pilihnya 1 min 2 sin kuadrat alfa, ini juga boleh. Terserah kalian ya. Terserah teman-teman ya. Oke. Nah, setelah itu kita masukkan di sini. 2 dikali sin alfanya itu kan demi. Berarti 3/5 dikalikan cos alfa sami. 4/5 ditambah 2 kali sami. 4/5 dikuadratkan jadinya berapa? 16/25 ya. Dikurangi 1. Paham? Oke, kita hitung dulu di sini 24 dibagi 25 ditambah 32 dibagi 25 dikurangi 1. 1 kita ubah jadi 25/25. Oke, berarti 24 dikurangi 25 kan min 1. Ditambah 32 jadinya 31/25. Oke, jawabannya adalah D. Rata-rata nilai tes matematika 10 siswa adalah 65. Jika ditambah 5 nilai siswa lainnya, maka rata-ratanya menjadi 70. Nilai rata-rata 5 siswa yang ditambahkan adalah, oke, ini adalah rata-rata gabungan. Sebenarnya kita menggunakan rumus ini ya, X bar sama dengan XA dikali dengan NA ditambah dengan XB dikalikan dengan NB dibagi dengan N. N itu adalah banyaknya siswa total. Gitu ya, NA ditambah NB. Nah, tetapi kita tidak perlu menggunakan rumus ini. Kita tidak perlu menggunakan rumus ini. Kita menggunakan apa ya namanya ya, logika ya. Cara cepatnya lah ya. Oke, kalau misalkan di sini 10 orang, itu nilainya 65. Jadi kalau kita kalikan 10 dikali 65, 650. Paham? Ditambahkan 5 orang lagi, ditambahkan 5 siswa. Tadinya 10 ditambah 5 jadinya kan 15. Itu rata-ratanya menjadi 70. Nah, kalau kita kalikan 1050. Benar ya? 1050. Oke. Nah, kita kurangkan aja.
kita kurangkan dari bawah ke atas ya. 15 dikurangi 10 itu kan 5. Jadinya 5x, kita misalkan 5x. Sama dengan 1050 kita kurangkan dengan 650 kan 400. Nah, kan ketemu jadinya. X sama dengan 400 dibagi 5. 80. Gampang kan? Jawabannya adalah C. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut soal berikutnya. Sebuah kantor mempunyai 30 karyawan. Gaji rata-rata karyawan pria 3 juta rupiah sebulan. Dan gaji rata-rata karyawan wanita 2,5 juta dalam waktu sebulan. Jika gaji rata-rata seluruh karyawan kantor tersebut 2,7 juta per bulan, maka banyaknya karyawan pria yang ditanyakan adalah karyawan pria. Nah, di sini pria kita misalkan A, terus wanita kita misalkan B. Boleh ya, pria kita misalkan P, wanita kita misalkan Q. Terserah teman-teman pokoknya. Nah, di sini sebenarnya menggunakan rata-rata gabungan. Tetapi Pingli tidak menggunakan itu. Langsung kita menggunakan deping. Nah, depingnya bagaimana depingnya? Karena yang ditanyakan ini NA, ingat ya, A ya, sama dengan rata-rata gabungannya atau X bar dikurangi dengan XB. Jadi kalau yang ditanyakan NA, berarti pengurangnya itu adalah rata-rata wanita atau rata-rata B. Dibagi dengan XA dikurangi XB dikalikan dengan N. N itu banyaknya karyawan, keseluruhan. Nah, kalau yang ditanyakan NB bagaimana? Ya tinggal dibalik aja, berarti nanti pengurangnya adalah XA. Bisa dipahami ya? Kalau yang ditanyakan NB, berarti pengurangnya nanti XA. Jadi cuma seperti itu depingnya. Tinggal kita masukkan aja, nanti ketemu langsung. X bar atau rata-rata keseluruhannya adalah 2,7. 2,7 dikurangi dengan XB. XB itu rata-rata wanita 2,5 dibagi dengan XA. Rata-rata pria 3,0 gini ya. Dikurangi 2,5 dikalikan dengan 30. Soalnya karyawannya kan ada 30. Nah, 2,7 dikurangi 2,5 itu 0,2 dibagi 0,5 dikalikan dengan 30. Nah, jika teman-teman kesusahan dalam menghitung koma-koma seperti ini kan sama. Ini kan sama ya, tinggal kita hitung belakang koma aja ini. Ya, berarti 2/5 dikalikan 30, atau saya tulis ya, 2/5 dikalikan dengan 30. Coba berapa? Ini kan coret aja ya. 6 kali 2 dapatnya 12. Jadi NA atau banyaknya karyawan pria ada 12. Bisa memahami? Gampang kan? Daripada kita menggunakan rata-rata gabungan, ya. Oke. Soal berikutnya. Misalkan fx sama dengan x min 1 pangkat 5 ditambah x min 1 pangkat 4 ditambah x min 1 pangkat 3 dan seterusnya ya. Maka sisa dari pembagian fx plus 1 oleh x min 1 adalah, oke, pertama kita cari dulu fx plus 1. Gini ya, fx plus 1. Nah, caranya bagaimana? X plus 1 ini kita substitusikan pada fx. Jadi x-nya ini kita ganti dengan x plus 1. Ini x plus 1, x plus 1. Gitu ya. Coba saya beri gambaran di sini. Misalkan x min 1, x-nya kita ganti dengan x plus 1, jadinya kan x plus 1 min 1 kan? Jadinya kan x. Paham? Jadi semuanya ini jadinya x pangkat 5 ditambah x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 ditambah x ditambah 1. Bisa memahami ya ini ya. Soalnya kan ini semua sama ini. X min 1, x min 1 semua. Nah, sekarang kita anggap loh ya, kita menganggap itu fx plus 1 dengan fx. Fx yang baru tentunya ya.
Jadi persamaannya adalah X pangkat 5 plus X pangkat 4 plus X pangkat 3 plus X pangkat 2 plus X plus 1. Dibagi oleh X min 1. Nah, ini X min 1. Nah, X min 1 sama dengan 0. X sama dengan 1. Gini ya. Nah, X sama dengan 1, kita substitusikan ke persamaan Fx. Fx yang baru tentunya ya. Jadinya F1 sama dengan 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Berarti 6. Jawabannya adalah D. Gampang kan? Oke, soal berikutnya. Jika suku banyak AX pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 ditambah 5X ditambah B dibagi oleh X kuadrat dikurangi 1 menghasilkan sisa 6X plus 5. Maka A plus 3B sama dengan, oke, kita jabarkan dulu pembaginya ya. X kuadrat plus 1, min 1 maaf. X kuadrat min 1, kalau kita faktorkan itu kan menjadi X plus 1 dikalikan dengan X min 1. Nah, kan ini kan ada dua ini ya. Oke, yang pertama dulu. Untuk X plus 1 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan negatif 1. Kita substitusikan ke persamaan. Jadinya, ini saya langsungkan ya. Negatif A plus 2 dikurangi 5 ditambah B sama dengan sisanya adalah 6X plus 5. X-nya kita ganti negatif 1. Jadinya negatif 1. Soalnya apa? Negatif 6 tambah 5 kan negatif 1. Lalu kita sederhanakan. Negatif A ditambah B sama dengan, ini kan negatif 3. Pindah ruas jadinya 2. Paham ya? Oke, sekarang kita gantian yang X min 1. X min 1 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan 1. Kita substitusikan sama seperti langkah yang pertama tadi. Jadinya A ditambah 2 ditambah 5 ditambah B sama dengan 11. Oke, A ditambah B sama dengan 11 kurangi 7, 4 ya. Kita dengan menggunakan eliminasi substitusi. Yang pertama kita taruh bawahnya ya, aja ya, biar enak, nggak usah nulis lagi saya nanti. Jadi negatif A ditambah B sama dengan 2. Nah, kita apakan? Kita mau menghilangkan A. Coba kita jumlahkan ya. Untuk menghilangkan A, berarti B tambah B, 2B sama dengan 6. Maka B-nya 3. Kita substitusikan ke persamaan 1 boleh, 2 boleh. Terserah teman-teman. Yang penting nanti kan ketemu nilai A ya. Jadi A-nya adalah 1. Ya, ini saya substitusikan ke persamaan pertama. Gitu. Oke, sekarang sudah ketemu nilai A, sudah ketemu nilai B. Langsung masuk ke pertanyaan. A plus 3B. Oke, A-nya itu 1 ditambah 9. Jadi jawabannya adalah 10. C ya. Soal berikutnya. Jumlah semua solusi real dari persamaan X pangkat 5 dikurangi 4X pangkat 4 dikurangi 2X pangkat 3 dan seterusnya adalah, oke, ini kan ada variabel X-nya semua ya, tidak ada konstantanya, berarti kita bisa mengeluarkan X-nya. Kita keluarkan X-nya dulu, jadinya X dikali dengan X pangkat 4 dikurangi 4X pangkat 3 dikurangi 2X pangkat 2 terus ditambah 39X dikurangi 54 sama dengan 0. Oke ya, berarti kita sudah bisa menemukan X sama dengan 0. Ini faktornya. Soalnya yang depan ini kita faktorkan kan, X sama dengan 0. Nah, kemudian tugas kita memfaktorkan yang belakang ini. Nah, dengan menggunakan cara apa? Horner. Oke, dengan menggunakan cara Horner ya. Coba.
Kita ambil koefisiennya aja. Berarti di sini 1. Terus, kok pink ya? Ya, coba nggak apa-apa. 1, negatif 4, terus negatif 2, terus 39, negatif 54. Oke. Gini. Nah, kita ambil faktor dari negatif 54. Faktor dari negatif 54 itu berapa aja? Bisa jadi plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya sampai plus minus 54. Kan seperti ini ya. Coba, kalau 1 ini kan selisihnya kan terlalu jauh ya. Kelihatannya tidak mungkin. Kita coba 2 dulu. 2. Ini turun 1. 1 dikalikan 2 jadinya 2. Kita jumlahkan negatif 2. Kita kalikan lagi ke sini. Ya, jadinya negatif 4. Ini negatif 6. Negatif 12. Terus kita jumlahkan ini 27. 27 dikalikan dengan 2, 54. 0 kan hasilnya? Oke, berarti 2 di sini merupakan faktor. Oke, betul. Ya, sekarang kita cari faktor yang lain lagi. Kita tulis saja ke bawah sini, bawahnya. Kita ambil lagi faktor dari 27. Ya, faktor dari 27 berapa? Kita coba dulu 3 ya. Kita coba dulu 3. Kalau 3, mungkin enggak ini? 2 tambah 3, 5. Mungkin enggak ini? Enggak mungkin ya, kita coba negatif 3. Soalnya ini enggak ada jawabannya 5. Coba kita ambil negatif 3, berarti 1. 1 kali negatif 3, negatif 3, negatif 5, 15. Kita jumlahkan 9. 9 dikali negatif 3, negatif 27. 0 kan hasilnya? Oke, berarti ini juga merupakan faktor. Nah, sekarang pertanyaannya ini, yang bawah ini. X kuadrat dikurangi 5X ditambah 9, apakah bisa difaktorkan? Tidak bisa difaktorkan ya. Tidak memenuhi. Ini kan tidak bisa difaktorkan. Faktor dari 9, yang kalau kita jumlahkan negatif 5 kan nggak ada. Berarti ini bukan real. Tidak usah kita urusi. Yang real hanya 2 dan negatif 3. Ini yang real. Gitu ya. Soalnya di sini pertanyaannya adalah solusi real. Oke, tinggal kita jumlahkan aja. 2 ditambah negatif 3. Jadinya negatif 1. Jawabannya adalah B. Oke, soal berikutnya. Diketahui fungsi fx sama dengan 2x plus 1 dan bundaran G x plus 1 sama dengan negatif 2x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 1. Nilai dari G negatif 2 adalah, nah, jika ketemu soal seperti ini, mana dulu yang harus kita lakukan? Nah, kita amati dulu, ini kan fx, sedangkan di sini f bundaran G x plus 1. Ya, mau kita jadikan ini x plus 1, kita jadikan x dulu boleh, atau di sini x kita ubah jadi x plus 1. Enak yang mana gitu aja. Ya, kita coba dulu ini fx kita ubah jadi fx plus 1. Jadi kita ambil fx plus 1 seperti ini ya, biar sama dengan f bundaran G. Jadinya kan 2 dikali x plus 1 ditambah 1. Untuk yang sudah paham pasti ini cepat ini. Jadinya kan 2x ditambah 3. Jadi kita punya persamaan fx plus 1 sama dengan 2x plus 3. Kita tidak perlu menggunakan fx lagi. Paham ya? Oke. Nah, artinya f bundaran G itu apa? F bundaran G itu G disubstitusikan ke F. Jadi nanti x-nya di sini ya, pada fx plus 1 kita ganti dengan gx plus 1. Berarti di sini jadinya 2 dikali Gx plus 1. Gini ya. Ditambah 3 sama dengan negatif 2x kuadrat dikurangi 4x min 1. Kita sudah masuk F bundaran G loh ya di sini. Ya. Oke, kita pindah ruaskan. 2 kali Gx plus 1 sama dengan
negatif 2x kuadrat dikurangi 4x. 3 di sini pindah ke kanan, jadinya negatif 4. Kita bagi 2 dulu ya, Gx plus 1 sama dengan negatif x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 2. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, yang ditanyakan itu adalah G negatif 2. Sedangkan kita punyanya itu Gx plus 1. Nah, x plus 1 ini kita ganti dengan negatif 2. Sama halnya seperti ini ya. X ditambah 1 sama dengan negatif 2. Pindah ruas. X sama dengan negatif 3. Nah, X sama dengan negatif 3 ini barulah kita substitusikan ke persamaan Gx plus 1. Jadinya G negatif 3 sama dengan negatif 3 dikuadratkan dikurangi 2 kali negatif 3 dikurangi 2. Nah, negatif 3 dikuadratkan berapa? 9 ya. Kalikan negatif jadinya negatif 9. Oh iya. Di sini biasanya terjadi kekeliruan. Biasanya teman-teman mengalihkan dulu nih. Negatif kali negatif. Ya nggak boleh loh ya. Kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. Jadinya negatif. Negatif 3 dikuadratkan itu kan 9. Nah gini. Jadi hasilnya adalah negatif 9. Negatif kali negatif baru positif. 6 dikurangi 2. Jadinya hasilnya adalah negatif 5. Jawabannya A. Oke ya, soal berikutnya. Fungsi f ditentukan oleh fx plus 2 sama dengan x min 2 dibagi x plus 4. Maka f inverse x adalah, nah di sini kan ada perbedaan ya. Yang diketahui itu fx plus 2. Sedangkan yang ditanyakan adalah f inverse x. Jadi kita harus mengubah jadi x terlebih dahulu. Oke ya. Di sini kan ada fx plus 2 sama dengan x min 2 dibagi dengan x plus 4. Nah ini kita ubah jadi x. Jadinya berapa? Kita inverskan ya x min 2. Kita inverskan ini. Oh belum paham? Oke saya jelaskan pelan-pelan. Ini kan sebenarnya x plus 2 sama dengan y. Kan gini ya. Jadinya x sama dengan y min 2. Atau saya tulis langsung x min 2 tadi. Paham? Barulah kita substitusikan ke persamaan sini. Nah, jadinya fx sama dengan, langsung aja ini x-nya kita ganti dengan x plus 2. Ini y-nya ganti x ya. X min 2 dikurangi 2 dibagi x min 2 ditambah 4. Nah jadinya x min 4 dibagi x plus 2. Ini adalah fx. Nah sedangkan pertanyaannya adalah f inverse. Ya. Jika teman-teman sering mengikuti video Pingli, pasti di sini menghitung inverse fx pasti tidak kesusahan. Langsung kita tukar tempatkan aja ya. Tukar posisi ya ini ya. Jadi 1 dengan 2 kita tukarkan. Jadinya negatif 2x dikurangi 4. Nah, kenapa kok negatif 2? Di sini dikalikan negatif 1. Ya, juga sama ini. Kita tukarkan. Dibagi dengan x min 1. Sama dikalikan negatif 1 ya. Nah, di sini ada enggak jawabannya? Ternyata tidak ada. Pembilangnya kita kalikan negatif 1. Penyebutnya juga kita kalikan negatif 1. Seperti itu, harus adil ya. Atas kalikan negatif 1, bawah juga kalikan negatif 1. Jadinya 2x ditambah 4 dibagi 1 min x. Ada enggak? Oke, jawabannya adalah A. Soal berikutnya. Nomor 10. Nomor terakhir ya. Diketahui fungsi fx sama dengan 1 per x min 1 dan G inverse X sama dengan 1 dikurangi X dibagi X. Dan HX sama dengan G Fx. Itu sama halnya dengan G bundaran F ya. Terus fungsi H inverse adalah, yang ditanyakan adalah H inverse. Nah, tetapi kita belum punya persamaan H. Kita cari dulu ya.
dengan cara G bundaran F ini. Nah, sedangkan kita kan belum punya G-nya. Kita baru punya G inverse. Jadi kita inversekan dulu ini. Coba saya tulis G inverse sama dengan, saya balik ya, negatif X ditambah 1 dibagi X tambah 0. Biar enak nanti. Jadinya G-nya kita inversekan langsung tukar ya. Tukar posisi. Jadinya ini 0 kali negatif 1 kan 0. Kalikan dengan X. Jadinya 0 ya. 1 per X ditambah 1. Jadi kita punya persamaan ini. Ini adalah persamaan G. Nah sekarang kita hitung G bundaran F. Berarti kan artinya F dimasukkan ke G. Gini kan. Jadi H sama dengan 1 per X-nya itu kita ganti dengan Fx. F plus 1. Nah, F-nya berapa? Kan gitu ya. 1 per F-nya itu 1 per X min 1 ditambah 1. Nah, untuk menghilangkan X min 1, kita kalikan dengan X min 1. Ini juga sama, kalikan X min 1 biar enak. 1 kali X min 1 jadinya X min 1 dibagi 1 ditambah X min 1. Kita sederhanakan X min 1 dibagi X. Gini ya. Ini adalah H. Nah, sedangkan yang ditanyakan adalah inverse. Jadi, H inverse sama dengan, kita tukar posisi ya. Ini kan sebenarnya plus 0 kan. Nah, 0 kalikan dengan X kan jadinya 0 kan, tinggal negatif 1. Berarti negatif 1 per X min 1. Jawabannya adalah C. Oke ya, demikian penjelasan dari Pingley mulai dari nomor 1 sampai dengan soal nomor 10. Ini untuk pembahasan itu ya, SKP Matematika Guru SMA. Jika teman-teman menginginkan soal PDF-nya, bisa chat WA Pingley, tetapi dengan syarat subscribe dulu dan follow Instagram Pingley ya. Kirim buktinya, nanti Pingley kirimkan file PDF-nya. Oke ya, ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.